memberikan jawaban-jawaban kepada pengacara klien saya bahwa memang di Indonesia ini negara yang tidak adil dalam kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan, dan bangsa Indonesia lebih mementingkan urusan mayoritas daripada minoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tama. Di kesempatan ini kami suguhkan video Pendeta Saifuddin Ibrahim, yang kini dia mengajukan suaka politik, dengan alasan orang Kristen tidak bisa hidup di Indonesia. Ungkapan itu diucapkan di saat dia menghadap ke salah seorang lawyer di Amerika. Pendeta Saifuddin yang selalu menggembar-gemborkan hukum tidak adil, 300 hapus dan lain-lain, kini ucapannya menjerat dirinya sendiri sehingga tidak mau pulang lantaran ketakutan. Baik sahabat Tama, mari kita tonton video selengkapnya. Selamat menyaksikan. Untuk sidang ketidakadilan di Indonesia karena orang yang mengajukan suaka politik di sini memerlukan kesaksian saya, dan saya sudah memberikan jawaban-jawaban kepada pengacara klien saya bahwa memang di Indonesia ini negara yang tidak adil dalam kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan, dan bangsa Indonesia lebih mementingkan urusan mayoritas daripada minoritas. Saya bilang bahwa orang-orang Kristen itu susah hidup di Indonesia. Kronologinya Karena untuk merayakan hari Natal saja, orang Kristen diusir dan dilarang oleh kiai, oleh ustadz. Sungguh suatu surprise dan hadiah yang luar biasa, yang sungguh-sungguh ini kejutan, karena tanpa pemberitahuan sebelumnya, Pak Presiden, Bapak Jokowi, yang ditemani oleh Pak Wali Kota, Pak Bimaria, ini adalah suatu yang menambah sukacita Natal tahun ini. Dan apalagi ketika beliau menyampaikan sambutan atau sedikit pesan, yaitu ini sungguh suatu suasana yang baik, Natal yang bikin sukacita, dan mari kita bangkit untuk membangun bersama negara Indonesia ini. kronologinya Untuk merayakan Natal baik di rumah juga di gereja, bahkan di gereja itu dirusak, dibakar oleh mereka. Selamat Hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2023. Kemudian juga saya bilang kepada lawyer bahwa orang Kristen itu tidak bisa jadi pegawai negeri, tidak bisa jadi apalagi yang minoritas, orang Cina nggak bisa jadi tentara, jadi polisi, dan dipersulit semuanya. Itu yang saya sampaikan kepada lawyer. Saat ini terdapat sejumlah jenderal Polri beragama Katolik maupun Kristen Protestan yang masih aktif menjabat. Mereka terdiri dari Jenderal Bintang 1, Brigadir Jenderal atau Brigjen, Jenderal Bintang 2, Inspektur Jenderal atau Irjen, Jenderal Bintang 3, Komisaris Jenderal atau Komjen, dan Jenderal Bintang 4. Para Jenderal Polri Kristiani ini mengabdi di tubuh kepolisian RI, baik di pusat atau markas besar Mabes Polri, maupun di tingkat wilayah provinsi atau kepolisian daerah Polda. Kemudian urusan yang ketiga, sekolah pun orang Kristen itu tidak enak kalau sekolah di negeri ataupun apalagi swasta, apalagi kalau nggak masuk agama itu maka susah untuk mendapatkan sekolah di sana. Selamat datang di Sekolah Kristen Immanuel. Sekolah Kristen Immanuel merupakan sekolah swasta yang mengabdikan diri untuk membangun Indonesia melalui jalur pendidikan. Visi Sekolah Kristen Immanuel adalah menjadi sekolah Kristen berkualitas dalam mendidik anak bangsa dengan nilai-nilai Kristiani.
Adapun misi Sekolah Kristen Immanuel adalah mendidik siswa menjadi manusia yang berkualitas secara akademik, fisik, mental, dan spiritual, serta memiliki kemampuan dan kegemaran belajar seumur hidup sehingga dapat memberi dampak bagi lingkungan sekitar dengan nilai-nilai Kristiani. Demikian juga, apalagi di Jakarta dan kota-kota besar, kalau kita mencari kontrakan rumah, tempat kita bekerja, itu tidak diizinkan. Mereka tanya dulu agamanya apa, mereka lihat KTP, macam-macam. Orang Kristen itu dipersulit. Dan ini bukan menjelek-jelekkan negara, bukan. Tapi itulah kenyataan hidup di negara Indonesia. Siapa yang membenarkan kata-kata Saifuddin ini? Apakah benar kata-kata Udin ini? Bagaimana menurut sahabat tukang nyimak sosok manusia seperti Udin ini? Saifuddin setiap pembicaraannya penuh dengan dusta belaka, padahal apa yang diceritakannya semua palsu. Apakah layak Saifuddin ini disebut guru rohani atau pendeta? Apa pekerjaan Saifuddin ini sehingga bisa berkunjung ke Amerika? Siapa yang membiayai Saifuddin ini? Sehingga Saifuddin semangat khotbah Kristen dengan merendahkan Islam. Siapa Saifuddin yang sebenarnya? Yang jelas intinya, teman-teman sekalian, beliau itu masuk ke Kristen itu bukan karena hidayah dari Yesus, tapi karena keadaan ekonomi yang memaksakan dia untuk pindah. Saya bisa buktikan kok perubahan hidup beliau. Dari dia begitu susahnya, dari Jepara kemudian pindah ke Jakarta, kemudian dia ngajar di Sawangan, dia bergabung dengan NII, kemudian dieliminir oleh pesantren Abu Toto Panji Gumilang. Kemudian dia pindah ke mana? Ke Kristen, itu karena persoalan ekonomi. Tidak ada keinginan saya untuk menjelek-jelekkan negara kita, apalagi urusan saya sekarang ini adalah sedang menjadi buronan, kata mereka. Kenapa jadi ini? Anda itu jadi buronan polisi. Saya bukan buronan polisi saja, saya buronan umat Islam sedunia. Dan mereka membenci, tidak suka dengan saya. Karena saya mengatakan kebenaran. Saya berbicara tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial, keagamaan di Indonesia, masalah politik, masalah hukum. Sampai sekarang tidak pernah berpihak kepada minoritas. Apalagi double minoritas, sudah Kristen, Cina pula. Ini yang saya katakan, saya bicarakan kepada siapa saja. Bukan menghina negara ini, tapi bagaimana pelaksanaan hukum bisa adil di negara Indonesia. Kenapa Abi itu begitu aja stuck hanya ngikut omongan-omongan orang. Dia nggak punya pendirian seperti saya. Orang banyak ngomongin tuh saya Saifuddin tuh, lihat tuh gayanya. Ya nggak? Itulah perjalanan kisah penista agama yang selalu menghina, mencaci, memaki, hingga merendahkan baginda Nabi. Kini terlunta di negeri orang sehingga dengan modal dusta mencari suaka. Baik sahabat, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.